Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadli Kaliki SKM MKL, dosen tetap Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kemenkes Maluku. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan basic ilmu saya, di antaranya mata kuliah penyihatan air, sanitasi permukiman, mata kuliah sanitasi kawasan pesisir, dan mata kuliah sanitasi rumah sakit. Saat ini saya berhome base pada Prodi Diploma 3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sanitasi, yaitu mata kuliah penyihatan air. Mata kuliah ini dilakukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah S.5.1424 berbobot SKS 2 SKS dengan 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka. Mata kuliah ini membahas tentang materi perkuliahan penyihatan air, melakukan kualitas tentang siklus air, pencemaran air, pengendalian kualitas air, dampak pencemaran air tanah, dan prinsip pencemaran air, serta melihat kualitas air dan pengambilan sampel serta permasalahan kesehatan lingkungan nasional dan global. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Materi saya hari ini adalah terkait dengan pengolahan air dan teknik pengambilan sampel dan pemeriksaan di laboratorium. Ya, pengolahan air dan teknik sampling untuk pemeriksaan air di laboratorium. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan dari mata kuliah ini seperti apa. Ini di dalam mata kuliah, sebelum kita mengajar di kelas itu kita membuat RPS namanya. Ya, kita membuat RPS. Di dalam RPS itu ada CPL dan CPNK. Nah, ini kita punya CPL, ya, menguasai teknik teori, teknik pengolahan air, penentuan dugaan mata air, sumber dan fungsi karakteristik siklus dan peran air sebagai kehidupan, jenis penyakit yang ditularkan melalui air, serta teknik perpipaan dan pemompaan di pengolahan air. Terus lanjut, yang kedua ini adalah CPNK-nya mata kuliah. Ini adalah mata kuliah penyihatan air. Ya, CPNK ini ada dua, yaitu mahasiswa mampu. Jadi mahasiswa itu dia mampu memahami pengolahan air secara aerasi, sedimentasi, filtrasi, klorisasi, dan pendugaan arang aktif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pemasangan jaringan perpipaan, pemompaan air dari mata air, sumur gali, dan penampungan air hujan. Ya, jadi dari CPNK ini dia akan meluas lagi, dari CPL tadi dia akan meluas lagi, nanti sub-sub CPNK dia akan meluas lagi. Ya, nah ini mahasiswa sudah mampu untuk mengetahui bagaimana pemasangan jaringan perpipaan, bagaimana pemasangan pompa air, bagaimana kita melakukan teknik pengambilan sampel air di lapangan, dan bagaimana kita melakukan pemeriksaan sampel air di laboratorium. Ya, lanjut. Nah, ini subnya. Subnya kita ada dua. Tadi kita sudah melakukan pengambilan, kita sudah memahami, dan ini kita dibilang kita teknisnya, ya, kita langsung ke teknis. Nah, ini memahami pengolahan air secara aerasi, sedimentasi, filtrasi, klorisasi,
dan penggunaan arang aktif. Yang kedua, melakukan teknik pengambilan sampel air untuk pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi nanti di laboratorium. Jadi ini sudah teknis. Ya, ini tujuan kita mata kuliah penyihatan air ini. Tujuan kita ini adalah ini. Jadi kita sudah melakukan pengambilan sampel, ya. Kita langsung setelah itu langsung kita bawa ke laboratorium dan kita lakukan pemeriksaan. Nah, air yang kita duga bahwa air tersebut dia tercemar atau kita duga air tersebut dia tidak tercemar, tapi kita harus melakukan pemeriksaan di laboratorium. Sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan, kualitas fisik, kimia dan mikrobiologinya itu kita sudah anggap aman sesuai dengan Permenkesnya dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke. Nah, ini kita bagian pertama. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk di dalam teknisnya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari air bersih itu apa. Ya, kita harus tahu betul bahwa kalau kita tidak tahu air ini kan kita ada air minum, air bersih, ya. Biasanya kita itu terbalik, ya. Air bersih dibilang air minum karena sumur yang kita gunakan itu adalah sumur yang kita pakai untuk memasak, ya, untuk minum di situ. Jadi nanti dibilang di mana kita ambil air untuk minum di sumur sana. Nah, itu salah, ya. Kalau pengertiannya seperti ini. Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Nah, ada pertanyaan, yang dapat diminum setelah sudah dimasak. Kita berpikir dimasak, karena kita selama ini minum air yang sudah dimasak. Nah, ada pertanyaan, ya Pak, kalau di depot air minum bagaimana? Yang air galon itu dimasak atau tidak? Nah, itu. Nah, yang dikatakan sudah dimasak itu otomatis dia sudah airnya bebas dari kuman, penyakit, serta bahan kimia berbahaya. Nah, sebelahnya itu, ya, air ini bebas dari kuman, penyakit, serta bahan kimia berbahaya. Jadi dia sudah bebas setelah dimasak. Dengan berapa derajat? 100 derajat atau 100 derajat lebih atau 150 derajat. Ya, tingkat didih airnya itu, ya, lebih dari 100 derajat. Nah, berarti otomatis untuk kuman, ya, serta bahan kimia berbahaya itu sudah mati, sudah hilang, ya, bahan kimianya sudah hilang karena tingkat didihnya terlalu tinggi, terus kumannya sudah mati karena tingkat didihnya tinggi. Nah, kalau di depot air minum bagaimana, Pak? Itu kan tidak dimasak. Nah, depot air minum dengan menggunakan sistem filtrasi. Ya, dengan menggunakan sistem filtrasi. Di dalam filtrasi itu sudah ada pasir segelit, ada batu ya, sudah ada pasir silika, batu segelit, arang aktif yang tadi saya sampaikan, arang aktif, ya. Terus ijuk di dalam, ya. Itu punya fungsi masing-masing. Fungsi dari bahan-bahan itu untuk bagaimana menghilangkan zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia berbahaya atau kuman yang berada dalam air. Ya, dia sudah mati. Nah, kumannya itu atau bakterinya dia akan mati melalui yang ada pipa yang bagian atas. Kalau Anda lihat di depot air minum di bagian atas itu namanya sinar ultraviolet di situ. Jadi airnya itu melalui situ. Tadi yang berupa fisik, ya, fisik itu sudah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Itu sudah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, ya. Tetapi sudah disaring, sudah untuk fisiknya sudah memenuhi syarat, ya. Untuk kimia sudah memenuhi syarat, tapi mikrobiologinya belum. Nah, mikrobiologi memenuhi syarat ketika dia melewati sinar ultraviolet.
yang warna, yang biasanya dikasih lampu-lampu warna biru di atas, iya kan? Yang di depot air minum bagian atas itu ada pipa kecil stainless. Nah itu air lewat di situ. Ketika dia lewat di situ, nanti diputuskan mata rantai penularan penyakit atau mikrobiologinya atau bakteri Escherichia coli-nya, dia akan mati di situ dan keluar ke keran dan masuk ke dalam galon. Nanti kita konsumsi. Nah, tapi ada satu syarat. Ketika Anda di rumah atau Anda punya kos-kosan, pas minum air berasa. Siapa sudah pernah minum air galon tapi dia berasa tanah-tanah begitu, berasa becek? Ada nggak? Ada. Kan? Itu jangan dulu menjustifikasi bahwa air galonnya yang bermasalah. Ada dua cara. Satu, Anda beli air dari depot air minum, datang, Anda siram langsung dari galon Anda ke gelas. Setelah itu, yang satu gelasnya lagi Anda ambil langsung dari galon. Anda minum air yang sama ya, air yang sama ini. Anda minum, mana yang berasa? Kalau dari galon kamu yang baru beli berasa, berarti Anda menjustifikasi betul bahwa air yang di depot air minum bermasalah. Dia secara fisik sudah berasa, ya. Langsung Anda menegur, air Anda ini sudah berasa. Tolong dicuci filternya. Langsung disampaikan, tidak ada masalah itu. Tetapi kalau Anda pas minum dari galon langsung, di gelas Anda itu Anda minum tidak berasa, terus dari galon Anda berasa, berarti yang bermasalah itu dispenser Anda yang bermasalah. Biasanya dispenser itu ada itu kan, kotor kan, selang-selangnya nanti sudah 1 tahun baru dicuci, iya kan? Nah itu harus diperhatikan seperti itu. Nah ini yang bermasalah. Ketika ada kuman, ada bahan kimia, dampaknya ke kita, ada dampaknya itu. Ya, lanjut. Oke, nah ini salah satu persyaratan kualitas air ini. Nah, untuk kualitas air bersih ditentukan oleh beberapa kriteria. Air bersih ya, bukan air minum. Saya baru ngomong air minum ini, ya. Saya masih ngomong air bersih, ya. Nah, untuk secara fisik, kalau mau mencatat silakan, ya. Mungkin sebentar ada pertanyaan, ya. Untuk air bersih, ya, secara fisik air harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta memiliki suhu yang sejuk. Nah, serta memiliki suhu yang sejuk. Nanti kita lari ke air minum, ya. Terus untuk unsur kimianya tidak mengandung kadar logam berat, racun, atau bahan kimia berlebih yang melebihi batas normal. Ya, itu untuk secara kimia. Secara mikrobiologi itu bebas dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri Escherichia coli atau kuman penyebab penyakit. Ya, oke. Nah, kenapa saya bilang dia akan melekat ke jurusan kita, ya. Ini penyakit yang ditularkan melalui air atau waterborne disease. Nah, gangguan kesehatan penyebab oleh air minum atau air rekreasi, ya, atau air rekreasi yang tercemar oleh kuman berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, dan bahan kimia beracun. Contohnya, penyakit ini meliputi diare, kolera, tipus, disentri, dan hepatitis. Jadi air itu bukan sembarangan yang kita bilang biasa itu, tapi penyakitnya itu sangat berbahaya, ya. Gara-gara dia tidak bersih, ya, secara fisiknya, secara kimianya, atau secara mikrobiologinya, maka akan dampaknya seperti itu. Ada penyakit diare, kolera, tifus, disentri, dan hepatitis. Ya, oke. Dari sini, kira-kira ada pertanyaan? Silakan.
Siapa mau bertanya? Sebelum kita lanjut, ya, silakan deh. Ya, duduk saja, tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Oke, nah ini kita belum nyampe ke situ, tapi saya sudah singgung untuk prinsipnya untuk penyaringan air sederhana itu biasanya kita di sini itu airnya itu keruh, ya rata-rata keruh. Kalau musim hujan masih aman, kalau musim hujan aman, tapi kalau musim panas, ya airnya rata-rata keruh, ya. Jadi kalau untuk penyaringan air sederhana itu kita menggunakan drum bekas atau ember, ya, untuk sederhana aja, untuk kapasitas rumahan, ya, untuk kapasitas rumahan atau kapasitas kos-kosan, untuk pribadinya dia sendiri, ya. Jadi dia buat pakai ember, nah, di bawahnya itu dia kasih di sampingnya dia kasih lubang untuk keluarnya air. Nah, paling bawah itu harus kita masukin batu kerikil. Paling bawah sekali itu kita masukkan batu kerikil. Pasir itu 15 cm, pasir kasar, setelah arang pasir kasar. Nah, kalau bagus setiap media yang kita masukkan itu dilapisi dengan ijuk. Jadi batu ijuk, arang ijuk, pasir ijuk, ya. Terus batu kerikil lagi ijuk, baru pasir halus bagian atas. Tuh, itu setelah Anda menyaring air, itu airnya keluar pasti jernih, itu sudah pasti. Itu yang disebut dengan penyaringan air sederhana, ya. Dia cocok sekali untuk daerah sini, cocok untuk penyaringan sederhana. Jadi menggunakan kapasitas yang kecil dulu. Nanti kalau sudah bagus, nah kita pakai kapasitas yang besar, pakai drum yang besar. Nah sudah bagus lagi kita pakai tong air yang besar. Tapi susah di mana? Susah dilakukan pencucian. Jadi untuk air di daerah sini itu 1 minggu 1 kali dilakukan pencucian. Dan di bawah tongnya atau di bawah embernya itu dikasih lubang, nanti dikasih keran, ya. Nah pada saat pencucian, lubang yang dengan keran itu yang nanti dibuka, sementara yang di samping itu difungsikan untuk air bersih. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya. Salam. Soalnya kuat deh. Kalau sudah kecil suaranya harus kuat, lantang gitu, ya. Kalau kuliah di kesehatan itu suaranya harus lantang, tidak boleh suaranya kecil, ya. Oke? Ya. Apa pertanyaannya? Boleh, silakan. Yang pertama itu, apakah tingkat kebersihan air yang disaring oleh filter berbeda dengan air yang dimasak? Kedua, jika berbeda, apa yang membedakannya? Oke, terima kasih. Jadi yang disaring ini kategori kita di depot air minum, ya, depot air minum. Terus kalau dia bersih apa perbedaannya? Ya, kalau di air yang dimasak dia secara langsung, ya, air yang dimasak dia secara langsung itu dengan tingkat didih sudah membunuh kuman dan bahan-bahan kimia berbahaya di dalam air. Biasanya di dalam air itu ada CaCO3-nya atau disebut dengan tingkat kesadarannya. CaCO3 itu yang membuat penyakit ginjal. Biasanya di dalam kita punya wajan itu ada kerak-kerak putih. Ada yang biasanya ketemu di rumah, mana ketangannya kerak-kerak putih. Nah itu tingkat CaCO3 tinggi. Atau kita punya kamar mandi atau WC-nya punya baknya itu yang kerak-kerak yang susah kita bersihkan. Kalau kita sikat kita harus menyungkel dia. Nah itu yang CaCO3-nya. Nah, kalau kita masak, tingkat CaCO3 masih ada deh. Ya, untuk kimia, untuk tingkat CaCO3 masih ada. Yang lain tidak ada lagi.
Ya. Jadi harus kita tapis lagi atau kita saring lagi. Nah, biasanya kita itu kalau setelah masak langsung di termos, dimasukkan di termos, kita masukkan di ceret, ya, langsung kita konsumsi. Nanti pada saat kita lihat itu lama kelamaan kita punya ceret itu bagian bawah itu ada kerak-kerak putih, ada kapurnya kan, kalau kita bilang sini kapur, ya. Biasanya kita di kampung-kampung ini kapurnya tinggi ini, ya. Nah itu CaC3-nya itu, ya. Itu yang dampaknya ke ginjal kita. Itu dampak, dia menjadi batu ginjal itu. Nah, sedangkan di depot air minum itu sudah tersaring, sudah tersaring semua itu di dalam filter. Anda melihat tabung itu kan ada dua tabung besar. Nah itu di dalamnya itu sudah ada filter tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka punya batu beda, ya. Batunya itu batunya khusus, itu batu sejelit, sama pasirnya itu pasir silika. Itu bukan pasir di pantai atau pasir di gunung atau pasir di kali, beda itu pasirnya. Kalau di depot air minum. Nah, untuk mikrobiologinya hilang ketika dia masuk ke sinar ultraviolet tadi. Ya. Jadi mikrobiologinya dia masuk ke mana? Sinar ultraviolet. Jadi dia diputuskan dengan menggunakan sinar ultraviolet sehingga kuman mikrobiologi atau bakteri Escherichia coli yang berada pada air tersebut dia akan hilang atau dia akan mati. Nah itu makanya disebut pasokan air setiap pakai yang tersedia secara terus menerus. Jadi airnya harus ada, tidak boleh tidak ada. Untuk materi berikutnya ini lanjutan dari tadi, kita langsung ke teknis untuk pengambilan sampel dan pemeriksaan air di laboratorium. Nah, untuk teknik pengambilan sampel, untuk secara fisik, kimia, sama mikrobiologi itu berbeda-beda. Mengambil itu harus kita jaga, jangan sampai kita terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kita harus safety, tangan kita harus bersih, ya. Terus setelah kita masukkan ke dalam toolbox dan kita bawa ke laboratorium itu harus safety, ya. Oke. Nah ini untuk pemeriksaan air dengan metode MPN atau Most Probability Number dengan seri pengencilan 333. Terus untuk kalau mikrobiologi itu persyaratan pengambilan sampel air itu harus dengan menggunakan botol kaca. Dia menggunakan botol kaca. Tapi sekarang sudah ada aturan-aturan baru menggunakan plastik, tapi plastik khusus. Plastik itu yang dia bisa menghidupkan bakteri. Jadi bakteri tidak mati. Bakteri tidak mati. Biasanya kalau kita menggunakan botol aqua, bakteri yang mati. Tapi yang untuk pengambilan kertas untuk pengambilan sampel yang terbaru sekarang itu memang khusus untuk pengambilan sampel untuk kapasitas pemeriksaan air untuk mikrobiologi. Jadi itu kertasnya khusus, plastiknya khusus, bukan plastik botol aqua. Jadi kalau memang tidak ada itu berarti harus kita menggunakan botol kaca. Botol kaca yang sudah steril, sterilnya itu mulut botolnya itu sudah disterilkan. Kalau memang tidak menggunakan lampu bunsen atau menggunakan lampu spiritus, kita menggunakan alkohol, ya, kita menggunakan alkohol. Dan kita harus menggunakan handstone yang steril, ya, yang sudah dipakai pakai alkohol atau antiseptik. Terus kita memegang botol, jangan sampai tangan kita menyentuh mulut botol. Jadi untuk pengambilan sampel untuk di keran itu, yang pertama, kerannya itu kita aliri dulu dengan air, kita buka keran air mengalir selama 2-3 menit. Air mengalir selama 2-3 menit. Setelah itu, kerannya ditutup, sudah tidak ada air mengalir lagi, kita panasi mulut keran. Pak, bagaimana dengan kerannya yang pakai plastik? Nah, kita menggunakan alkohol. Kalau pakai plastik, kita menggunakan alkohol. Tapi persyaratan untuk depot air minum tidak boleh menggunakan keran dengan menggunakan keran plastik. Apakah Anda beli galon, pernah Anda temui di waktu air keluar di galon itu, masuk ke galon itu menggunakan plastik?
Pernah enggak? Nah, bagus itu kalau gitu. Harus menggunakan besi, minimal besi stainless. Ya. Kalau pakai keran nggak bisa. Pakai apa? Pakai plastik tidak boleh. Jadi diizinkan itu untuk dapatkan ini. Nah, jadi kita panasi, setelah dipanasi, ya, setelah dipanasi, baru kita mulai melakukan pengambilan sampel air dengan menggunakan botol atau botol kaca. Ya, ambil di keran, setelah diambil di keran selesai, mulut botolnya kita panasi dia dengan apa namanya, dengan lampu bunsen atau kita fiksasi dia. Setelah itu kita tutup, kita bungkus, kita beri label dan kita masukkan ke dalam cool box. Itu dia tidak mau bawa ke laboratorium, itu dia tidak boleh lebih dari 24 jam. Dia tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya. Kalau kita ambil sampel di tempat yang memang kita pakai kendaraan laut, ya. Terus periksanya di sini, itu kita prediksi bahwa kita sampai di daerah yang di laboratorium itu jam 1 namanya. Berarti kita ambil pagi. Ya. Pokoknya tidak boleh lebih dari 24 jam. Nah, ini kita pergi ambil sampel, kita nginap 1 malam. Nginapnya 1 malam. Jangan datang langsung ambil sampel. Besok Anda mau balik baru ambil sampel. Jadi Anda perkirakan Anda sampai di laboratorium itu belum 24 jam. Kan besoknya baru 24 jam kan. Kalau kamu ambil jam 7, berarti besok jam 7. Iya kan? Nah, jadi kamu usahakan sampai sini, kantornya masih terbuka, gate-nya masih terbuka, langsung kamu masukkan. Setelah dimasukkan, langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, ini teknik pengambilan, pemeriksaan dengan menggunakan metode MPN ini. Yang Anda lihat di depan, ini dia punya alatnya, ada rak tabung, rak kreasi, pipet ukur, osek, lampu bunsen, inkubator, vortex, tabung Durham. Yang kedua bahannya ini sampel air, terus larutan Triptos bolt, terus media PGLB, terus bahan tabel MPN dengan triple 3 atau 333. Ini kita melakukan pengenceran dengan seri 333. Yang pertama itu kita nyalakan lampu bunsen. Lampu bunsen itu di dalamnya itu lampu kalau di lab kimia ya. Siapa tidak pernah masuk di lab mikrobiologi? Nah, itu ada lampu bunsen, di dalamnya itu pakai spiritus. Kita nyalakan lampu bunsen, terus pengenceran reagent pada 3 tabung trickle string, yaitu dengan volume 10 ml, terus 3 pengenceran reagent pada 3 tabung single string adalah volume 1 ml. Keempat, pengenceran reagent pada 3 tabung single string adalah volume 0,1 ml. Nah, selanjutnya siapkan pipet ukur 10 ml. Terus yang kedua, ambil sampel air dengan menggunakan pipet ukur sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam tabung trickle string. Masing-masing tabung dimasukkan 10 ml per sampel air. Mungkin itu saja untuk materi hari ini, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir pada materi hari ini. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video tatap muka pembelajaran di kelas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.